Polisi menukar wajahnya dengan bos geng demi kasus. Alat khusus mengelupas kulit wajahnya secara utuh. Usai perban dibuka, Xiao En menjadi bos geng itu. Rencananya lancar, ia pun tertawa. Namun tiap bercermin, ia harus melihat wajah musuhnya. Xiao En disuntik penenang agar tenang kembali. Demi membasmi geng itu, ia harus bertahan. Dokter menanamkan pengubah suara agar suaranya persis Cage. Selain dua dokter tadi, identitasnya tetap rahasia. Dengan wajah Cage, Xiao En dibawa ke penjara untuk mengorek lokasi bom dari adik Cage. Namun, setibanya di sana, kakinya langsung diborgol berat. Yang lebih parah lagi, para narapidana di sini tampaknya semua punya dendam pribadi dengan Cage. Mereka menatap Xiao En dengan tajam, setiap mata dipenuhi permusuhan. Untungnya, di tengah kerumunan Xiao En langsung melihat adik Cage. Demi mendapatkan kepercayaan adiknya, ia harus belajar bersikap arogan seperti Cage. Namun yang didapat justru adalah pemukulan brutal dari narapidana lain. Penampilan Xiao En yang kacau balau ini sama sekali tidak seperti seorang dokter. Agar tidak membongkar identitasnya, ia harus berusaha tampil gila. Maka, ia tiba-tiba melawan balik dan dalam sekejap berhasil melempar si gendut hingga terlempar jauh. Namun saat tiba pada pukulan terakhir, ia tetap saja tidak tegak untuk benar-benar melakukannya. Melihat perilakunya, Lily sudah sejak awal menyadari ada yang tidak beres. Sehingga tak peduli seberapa dekat Xiao En mencoba mendekat, pihak lawan tetap selalu waspada. Xiao En berbohong bahwa dirinya dipukul pingsan oleh polisi dan dipaksa meminum banyak obat aneh. Ia mencoba menggunakan alasan amnesia untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan pribadi yang diajukan adiknya. Aku bahkan tidak tahu kenapa si brengsek itu, tapi kemarin dia tiba-tiba menyerangku. Lakukan saja keduanya. Kau tidur bareng istri dan adik perempuannya pada malam dia dikirim ke sini. Kurasa itu menjelaskan kenapa dia begitu marah. Wah, Xiao En bertanya tentang bom yang dipasang oleh Cage, tapi adiknya langsung mengalihkan topik. Meski Xiao En terus mengorek informasi, ia tak mendapat petunjuk apapun. Saat itulah bos geng aslinya. bos besar pun datang. Ia melepas perbannya dan seketika rasa sakit luar biasa menyebar di wajahnya. Saat ia menyentuhnya dengan lembut, barulah ia sadar bahwa seseorang telah mengambil kulit wajahnya. Sementara itu, wajah Sheriff John sedang direndam dalam cairan nutrisi di sampingnya. Ia menangkap dokter bedah wajah, lalu lewat rekaman operasi, ia tahu segalanya. Diancam Cage, dokter terpaksa menukar wajah mereka. Suatu hari, John tiba-tiba didatangi tamu. Saat pintu terbuka, ia melihat wajahnya sendiri. John terpaku, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Lalu, ia mengeluarkan koran hari itu. Semua orang yang mengetahui rahasia operasi ganti wajah telah ia bakar hidup-hidup. Mulai sekarang, Cage akan menggantikan dirinya menjadi kepala polisi yang penuh kemegahan itu. Sementara John hanya bisa membungkuk di penjara gelap untuk menghabiskan sisa hidupnya. Yang lebih membuat putus asa, ia bahkan mengenakan cincin pernikahan John. Saat itu John bak Shukun yang mengusap air mata. Sedih sekali. Ia tak menyangka semuanya berakhir begini. Penuh amarah dan malu, ia mengamuk dan mencekik Cage. Sipir segera menghajar John dengan tongkat listrik hingga pingsan. Sementara itu, Cage menyamar dan merebut posisi serta keluarga John. Dengan rayuan, ia memikat istri John dan mencoba mengambil hati putrinya. Namun, putrinya yang butuh privasi ingin pindah ke dekat kampus lewat platform 58 Tongcheng. Sikap Cage pun memicu kecurigaan. Sejak kapan kamu merokok? Kamu akan